Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya Cynthia Rompas. Polisi membuka pos aduan atas dokter pemerkosa keluarga pasien, Priguna Anugrah Pratama, dan menemukan 2 pelapor yang diduga menjadi korban lainnya. Kementerian Kesehatan akan menggelar tes kesehatan mental bagi dokter PPDS. Penasihat hukum dokter pemerkosa keluarga pasien, Priguna Anugrah Pratama, meminta masyarakat menghormati proses hukum di kepolisian. Tim penasihat hukum dokter pemerkosa menyebut pelaku siap menerima konsekuensi hukum tindakannya dan meminta maaf kepada korban. Pelaku melalui penasihat hukumnya meminta warganet tidak menyebarkan identitas pribadi keluarga dokter pemerkosa di media sosial. Bahwa klien kami juga tentunya bersedia bertanggung jawab di depan hukum dan akan menerima konsekuensi atas perbuatannya, termasuk konsekuensi terburuk di dalam rumah tangganya. Tentang kediaman atau alamat rumah klien kami yang berlokasi di luar Pulau Jawa, itu saat ini adalah tidak benar. Ya. Sejak tahun 2012, klien kami itu kediamannya sudah pindah dan menyewa apartemen di Kota Bandung. Polda Jawa Barat membuka laporan pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban pemerkosaan dokter residen anestesi Priguna Anugrah Pratama. Sejauh ini menurut polisi, 2 korban sudah mengadukan kasus dugaan pemerkosaan dokter Priguna ke rumah sakit, tetapi belum melapor ke polisi. Mungkin kalau ada masyarakat yang menjadi korban ya bisa datang ke Polda ataupun ke rumah sakit. Kita terus berkolaborasi dengan pihak rumah sakit. Dua korban itu pasien atau? Dua-duanya kebetulan pasien. Pasien itu di peristiwa yang berbeda dan juga korban berbeda, waktu yang berbeda. Pak, ini apakah 2 korban yang pasien itu dilakukan di bulan Maret juga atau beda bulan? Kita sedang mendalami keterangan kedua-duanya ya. Yang jelas itu beda waktu dan beda beda orangnya. Tapi pelaku sama. Polisi menyebut pelaku sempat depresi usai kasusnya terungkap. Polisi menyebut pelaku mengakui perilakunya yang sudah dikonsultasikan ke psikolog. Itu dia sudah konsultasikan ke psikologi. Sehingga selama ini juga dia sedang konsultasi dengan psikologi. Terkait dengan mungkin semacam perilaku yang mungkin berbeda dari kita pada umumnya lah gitu. Penegasan Pak, katanya ada percobaan bunuh diri dari pelaku. Betul, memang pelaku setelah peristiwanya itu terungkap, dia sempat mencoba melakukan bunuh dirinya. Dan beberapa hari dia dirawat di salah satu rumah sakit. Setelah dia pulang dari rumah sakit, kemudian kita lakukan penangkapan. Buntut dari pemerkosaan dokter PPDS di Bandung, Kementerian Kesehatan menghentikan sementara pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Moratorium ditargetkan selama 1 bulan untuk perbaikan dan pengawasan lebih optimal. Kementerian Kesehatan akan memberlakukan pemeriksaan mental bagi peserta program pendidikan anestesi. Ini sementara menghentikan pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 1 bulan untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan pengawasan yang lebih optimal. Kemudian juga kami akan melakukan pemeriksaan mental juga untuk para peserta pendidikan spesialis sehingga peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, ini adalah peristiwa kriminal murni, tidak berkaitan dengan program pendidikan di mana yang bersangkutan itu sekolah. Polisi telah menetapkan Dr. Priguna Anugrah Pratama sebagai tersangka kasus kekerasan seksual. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi menyebut Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung telah menerima 2 aduan lain dugaan pemerkosaan Dr. Priguna Anugrah Pratama. Bagaimana mencegah penyalahgunaan profesi dokter dan perlindungan terhadap pasien? Kami akan bahas bersama Guru Besar Psikologi sekaligus Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran, Zahrotur Rusida Hiduan. Dan juga sudah bergabung bersama kami Yosepa Sri Suari, praktisi kepolisian yang juga mantan penyidik perempuan dan anak Polri. Selamat malam Ibu Sri, selamat malam Ibu Rosi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya akan ke Bu Rosi. Ya, selamat malam. Saya akan ke Bu Rosi terlebih dahulu.
Bu Rosi sebagai Wakil Rektor dari Universitas Padjadjaran, lalu bagaimana Universitas Padjadjaran dapat menindaklanjuti usai saat ini Kemenkes memonitorium PPDS anestesi, khususnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung? Baik, terima kasih atas undangannya. Jadi memang kami mendapatkan surat ya dari RSHS bahwa Kemenkes sudah memoratoriumkan selama 1 bulan untuk prodi terkait dan hanya di RSHS. Oleh karena itu, ini kami pakai momen ini untuk mengevaluasi seluruh proses pendidikan yang ada di PPDS di Universitas Padjadjaran. Jadi kami memang menggunakan momen ini untuk mengevaluasi kembali, kemudian juga kami sebagai institusi pendidikan tentu saja bertanggung jawab untuk pelaksanaan kelangsungan pendidikan dari teman-temannya ya. Jadi kan di RSHS itu ada beberapa orang gitu ya. Nah, kami memastikan bahwa mereka tetap bisa melanjutkan pendidikannya dengan mencarikan rumah sakit jejaring dan juga memasukkannya ke rumah sakit Unpad. Nah, memang besok kami akan bertemu dengan Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga fakultas gitu ya. Kita akan mendiskusikan bersama mengenai langkah ke depan karena memang kami bermitra dengan RSHS sehingga kita akan membuat keputusannya bersama. Gitu. Oke, artinya moratoriumnya itu dihentikan sementara selama 1 bulan ya untuk semua dokter PPDS? Tidak semua dokter PPDS, hanya prodi anestesi ya. Ada berapa orang itu saat ini? Kurang lebih itu ada sekitar 40-50 yang ada di RSHS ya, sehingga tugas kami adalah menyalurkan mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk bisa melanjutkan pendidikannya karena mereka tidak bersalah ya, karena mereka memang memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan. Gitu. Karena jangan sampai juga mereka yang tidak bersalah, mereka yang menjalankan profesi profesionalnya ini secara serius, lalu terkena dampaknya ya, seperti itu ya Bu ya. Saya ke Ibu Sri, ini kan kasus yang bisa dikatakan tidak biasa, spesial dalam artian negatif, adalah penyalahgunaan profesi dokter yang seharusnya dipercaya oleh pasien dan juga keluarga pasien, tapi melakukan tindak pidana. Bagaimana Anda menganalisa kasus ini? Pertama, kasus ini kita harus memberi apresiasi kepada korban, karena keberanian korban, keberanian keluarga korban, akhirnya kasus ini terungkap. Dengan terungkapnya kasus ini semakin memperjelas kepada kita bahwa profesi-profesi yang mulia itu menjadi kemasan yang empuk, kemasan yang bisa-bisa boleh terpilih, berlindungnya pelaku-pelaku seperti ini, predator-predator seksual. Lah, ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa kekerasan seksual itu sesuatu yang sudah mengkhawatirkan, menumbuhkan awareness kita. Seorang dokter yang sedang sekolah, yang namanya orang sekolah tuh ada di dalam tekanan, tapi kok masih bisa punya otak sekotor itu. Terlepas dari persoalan individu yang memiliki kelainan psikologis dan apapun, kita tetap menumbuhkan kewaspadaan sosial dalam lingkup sehingga lembaga pendidikan pun menaruh atensi pada hal ini. Apresiasi yang kedua adalah kepada rumah sakit. Rumah sakit dengan serta-merta memberikan respon yang sangat cepat sehingga kasus ini terungkap. Kasus perkosaan itu adalah termasuk kasus yang rentan atau yang ringkih terhadap pembuktian. Alat bukti bisa disita oleh kepolisian sebegitu banyak, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Berarti lingkup TKP itu semua orang di dalamnya berperan. Ini penghargaan buat rumah sakit yang bersangkutan, ya. Sehingga polisi pun demikian. Jadi cepat juga caranya bertindak. Itu yang perlu kita beri apresiasi pertama. Yang kedua adalah ini menginformasikan pada kita bahwa profesi sebagai dokter yang dulu kita agung-agungkan sebagai pelindung, ternyata
di tengah badai seperti ini berbeda. Profesi sebagai Ini kalau Anda profesi- melihatnya yang salah yang mana? Terlepas dari subjeknya sendiri ya, pribadinya sendiri. Apakah diperlukan sebenarnya pengawasan secara berkala kepada setiap dokter? Enggak, kita tidak bisa mencari siapa yang salah. Tapi kita apa hikmah yang bisa kita ambil dari kasus ini? Pertama adalah kewaspadaan sosial. Kalau kita punya kewaspadaan sosial, semua kita akan waspada. Rumah sakit waspada, sistem pendidikan waspada. Artinya ini Keluarga tidak ada pun waspada. kewaspadaan kalau menurut Anda, Bu Sri? Remaja-remaja putri pun waspada. Nah, Jadi kita tidak dalam konteks untuk mencari siapa yang paling bisa disalahkan, tidak. Tetapi hikmah apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Oke, Bu Rosi, kalau dari Unpad sendiri, khususnya kepada dokter-dokter PPDS, ada tidak pengawasan psikologis secara berkala yang mungkin dilakukan setiap beberapa bulan sekali untuk memastikan kondisi psikologis mereka itu dalam kondisi yang baik? Karena kan kita tahu bahwa profesi dokter itu memiliki tekanan yang besar, jam kerja yang panjang, dan juga tuntutan baik dari keluarga pasien yang begitu besar. Ya, baik. Jadi memang untuk masuk PPDS saja kami sudah memberlakukan ada beberapa seleksi ya. Salah satu psikotes, kemudian juga MMPI gitu ya. Nah, kemudian pada pelaksanaannya kami juga memiliki pusat konseling Unpad yang gratis dilakukan untuk semua sivitas khususnya mahasiswa. Dan juga kami memiliki biro psikologi lainnya gitu yang berbayar, klinik Unpad dan lain sebagainya, sehingga sana kami fasilitasi. Nah, kemudian ada kontak 24 jam yang bisa dihubungi oleh mahasiswa baik yang merasa ada permasalahan pribadi ataupun merasa ada dibully dan lain sebagainya. Yang pertama itu langsung kepada wakil dekan Fakultas Kedokteran gitu ya. Kemudian yang kedua memang ada yang hotline seperti itu. Tapi gini Bu Rosi, kadang-kadang kan ketika seseorang itu dalam keadaan tertekan, dalam keadaan psikis yang terganggu, seseorang itu belum tentu merasa perlu untuk mengadukan kepada psikolog. Apakah dari Unpad sendiri melakukan itu secara wajib berkala? Ya, jadi memang pada saat ini kami sudah melaksanakan screening kesehatan mental, tapi memang pada saat ini masih untuk mahasiswa S1 gitu ya. Nah, pada saat ini kami sedang mengembangkan yang pertama adalah screening tools yang lebih pas gitu ya, agar bisa untuk itu tadi ya, screening setiap misalnya setahun sekali, kemudian nanti kami akan melihat mana yang dia dalam kondisi merah atau kondisi hijau dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang dalam pengembangan dan insya Allah di tahun ajaran yang baru itu sudah kita berikan kepada seluruh mahasiswa Unpad baik S1 maupun spesialis. Ya, Bu Sri, ini kan kalau dilihat dari kasus ini secara garis besar, pasien selalu dalam posisi yang lemah karena secara prosedur medis ilmu pengetahuannya mungkin tidak sama dengan dokter, tidak begitu paham. Bagaimana Anda melihat perlindungan pasien di Indonesia? Ya, ini membuktikan bahwa perlindungan pasien lemah. Nah, barangkali perlu dibangun sistem bahwa tidak ada orang yang boleh masuk ruang pasien hanya sendiri. Jadi itu menjadi bagian dari prosedur tetap. Tapi selama ini, selama saya sakit, saya pernah dioperasi, pernah opname, tidak pernah itu satu orang masuk, pasti ada dokter, pasti ada perawat. Ada perawat satu, mesti ada perawat lain. Ini kok bisa gini? Ini juga menjadi pertanyaan besar. Apakah kepandaian si pelaku mengemas sedemikian rupa melihat si korban dalam kondisi terpuruk secara psikologis, secara mental, ayahnya dalam kondisi kritis, atau bagaimana? Nah, ini penyidik yang tahu. Nanti di pengadilan akan terbuka. Nah, kami berharap. Oke, tapi kalau Anda melihat kasus ini jumlahnya akan bisa bertambah atau seperti apa? Saat ini ada 3 korban.
ini kasus di balik layar. Yang namanya kejahatan, bukti 1 terungkap, ada 2 yang melapor. Artinya apa? Kalau kita tidak sadar, apakah kita tahu bahwa kita adalah korban? Apalagi dalam kita kondisi sakit. Dan Ini dibius. sangat rentan. Ini perlindungan korban. Jadi makanya saya bilang hikmah dari kejadian ini memberikan pelajaran buat semua pihak yang menjadi subjek, apakah itu rumah sakit, apakah itu kampus, apapun itu, belajar. Oh, ini ada kejadian yang kayak gini. Manajemen risiko ini harus mulai diinventarisir. Bahwa perlindungan terhadap korban ternyata butuh effort lagi untuk, oh ini masuk nih risk baru. Ya. Bu Rosi, sejauh ini sudah berkoordinasi sejauh mana dengan Polri sendiri? Ya, jadi ketika tanggal 9 ya, sudah ada konferensi pers bersama antara Polda, kemudian RSHS dan Unpad. Jadi kami sudah koordinasi gitu ya. Itu yang kemarin. Tapi pada tanggal 18 ya, ketika pelaksanaannya itu juga kami sudah terus memantau, karena bagaimanapun juga kami ada praduga tak bersalah ya. Jadi kami harus memastikan ketika membuat keputusan gitu ya, kami juga hati-hati, walaupun kita tegas ya, kurang 24 jam kami sudah melakukan rapat ya, rapat dengan komite etik, kemudian surat langsung dikeluarkan untuk pemberhentian sementara itu pada tanggal 19-nya gitu ya. Jadi itu cepat sekali gitu. Langsung ada pembenahan sistem tidak, Ibu Rosi? Ya, jadi sekarang ini kami sedang mengevaluasi nih, tidak hanya pada prodi tersebut, tapi ke semua prodi gitu ya. Kami ingin melihat apakah yang seharusnya berjalan itu di mana nih bolongnya gitu ya. Nah, kemudian juga kami berencana untuk berdiskusi dengan mahasiswa PPDS kami gitu ya. Jadi kami sudah jadwalkan, kami juga ingin mengetahui gitu ya kondisi yang ada di lapangan seperti apa. Baik, terima kasih Guru Besar Psikologi sekaligus Wakil Rektor Bidang Akademik dan juga Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran, Bu Zorotur Rusyida atau Ibu Rosi, dan juga Bu Yosepa Sri Suari, praktisi kepolisian yang juga mantan dari penyidik perempuan dan anak Polri. Terima kasih Ibu-Ibu, selamat malam. Saudara, informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam masih akan kami hadirkan selepas jeda, di antaranya kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Penyanyi senior Titiek Puspa tutup usia. Mau tahu kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Apalagi kalau buat anak, nggak mungkin kan aku kasih yang berdebu. Benar, Le Mineral disegel secara khusus agar debu tidak dapat masuk